Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu. Bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama, wa fadli ta'limihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu, wa ta'limihu, dan mempelajari ilmu. Jadi bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'i, bakal mengangkat atau akan mengangkat sopo Allahu Allah. Allah akan mengangkat alladzina, orang-orang amanu yang beriman, minkum dari kalian semua, waladzina, dan orang-orang utul yang diberi al-ilma, ilmu, darojatin, beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya yarfa'illahu ladzina amanu al-ayah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalian semua dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Maksudnya orang yang beriman dan juga mau mengamalkan ilmunya, beriman dan utul ilma, artinya belajar ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diangkat derajatnya. Ai wa yarfa'i, artinya Allah akan mengangkat al ulama'a, pada beberapa ulama, minkum dari kalian semua, darojatin, beberapa derajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu dari kalian semua. Di sini kalimatnya menggunakan fiil, apa itu? Fiil mudhari. Fiil mudhari itu menunjukkan arti akan, ya, akan. Berarti yang akan diangkat itu siapa? Ulama, ya. Akan diangkat, syaratnya apa? Syaratnya dia punya ilmu. Jadi yang akan diangkat itu orang yang punya ilmu. Maka kalau nggak punya ilmu, ya nggak diangkat, gitu. Maka yarfa'il ulama minkum. Di antara kalian nanti jadi orang-orang hebat, punya ilmu tinggi, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti kalau kalian nggak punya ilmu, ya jangan berharap Allah akan mengangkat derajatnya. Nah itu kan ya. Apa? Kenapa kok dia diangkat derajatnya? Bima jama'u minal ilmi wal amal. Ulama diangkat derajatnya sebab mereka itu mengumpulkan ilmu dan amal. Nah, ini yang penting ya. Jadi para santri itu kalau sudah punya ilmu harus diamalkan. Itu. Kalau punya ilmu nggak diamalkan, oleh Allah nggak akan diangkat. Jadi yang diangkat di sini orang ulama itu artinya karena ulama itu punya ilmu, ilmunya diamalkan. Nah, bagaimana orang yang mengamalkan ilmu tetapi nggak punya ilmu? Ya nggak boleh juga. Orang mengamalkan ilmu kok nggak punya ilmu, ya. Jadi seperti orang sholat, gitu ya. Orang sholat tapi nggak ngerti ilmunya sholat, ya percuma, ya. Jadi kata Imam Syafi'i dalam Zubatnya, jadi orang yang beramal tanpa berilmu, ya, maka mardudatun latuk balu, amalnya nggak diterima. Nah itu, makanya kalian sebagai santri harus rajin belajar, banyak ilmunya. Kalau sudah banyak ilmunya, diamalkan. Insya Allah, Allah akan ngangkat derajatnya ini. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ pakai anhuma karena Ibnu Abbas itu, ya, itu kan ibnun, itu kan anak laki-lakinya sahabat Abbas, ya. Kalau anhuma berarti antara anak dan ayahnya itu dua-duanya seorang sahabat. Jadi makanya anhuma. Beliau berkata darajatul ulama'i, adapun derajatnya para ulama, fauqal mukminin, itu di antara
atau di atas derajatnya orang-orang mukmin. Ini kata Ibnu Abbas, derajatnya ulama, derajatnya orang yang punya ilmu di atas derajatnya orang-orang mukmin. Bisab'ami'ati darajatin, dengan selisih berapa sab'ami'ah? 700 derajat. Nah ini. Jadi orang mukmin yang bodoh dibandingkan mukmin yang punya ilmu, itu bandingannya 1 kali 700 derajat. Maka ada istilahnya baina sama wal sumber minyak, ya. Artinya apa? Sama itu langit, sumber minyak itu di bawah banget. Jadi jauh banget, ya. Jadi jauh banget itu. Kalau orang pinter sama, kalau orang bodoh sumber minyak sana. Ya kalau sumber minyak masih ada minyaknya. Nah, kalau bodohnya paling bawah, ya. Nah ini. Itu. Ma baina darajataini, sesuatu di antara 2 derajat itu khamsumi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Nah ini, derajat satu dengan derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun, kalikan aja 700, coba. Itu jarak jauhnya antara orang bodoh dengan orang pinter itu, ya. Kalau orang pinter, ya enak, ini orang bodoh itu jauh banget, ya. Ini. Kemudian dilanjutkan halaman 13. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, sesungguhnya takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al ulama'u, para ulama. Jadi dalam firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah ulama. Nah ini, orang di dunia ini yang paling takut dengan Allah itu ulama. Ya, takutnya bagaimana? Bukan takut lari. Orang takut dengan Allah itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat kepada Allah supaya tidak dimarahin gitu. Loh, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah ini, jadi ulama, pengertian ulama kalau kita lihat yang di awal tadi, berarti orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan ilmunya. Karena ada ancaman, ya, ada ancaman kalau ada orang punya ilmu nggak mengamalkan ilmunya, ya. Man amila bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wasan. Orang yang punya ilmu tapi ilmunya nggak diamalkan, hanya untuk pamer-pameran, untuk berdebat, punya ilmu banyak tapi hanya untuk berdebatan, punya ilmu banyak untuk pamer saja, untuk debatin orang supaya dipanggil orang hebat, tetapi ngamalnya nggak pernah, ya. Ini akan disiksa orang itu sebelum orang-orang yang menyembah api. Berarti apa? Lebih hina orang alim itu. Makanya santri ini kalau sudah belajar ilmu satu, udah ngerti, amalkan ilmunya, dikit-dikit amalkan itu. Jangan sampai numpuk-numpuk nanti ilmu itu, ilmu agama dijadikan ilmu pengetahuan. Ilmu agama adalah ilmu yang harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika, mereka itu, hum khairul bariyah, adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini firman Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau kita ingin menjadi makhluk yang terbaik, makanya iman kepada Allah, kemudian amal yang soleh. Amal yang soleh jangan lupa, amal soleh tadi tentunya dengan ilmu. Jangan sampai amal soleh nggak pakai ilmu, ya. Amal soleh harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama, ya. Itu yang paling penting. Illa qouli ta'ala, sampai dengan firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika, adapun jannatu adnin, ya,
Liman khosya, diperuntukkan bagi orang-orang yang takut robbahu pada Tuhannya. Nah itu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang alim dan beramal. Mereka disiapkan adalah jannatun adn, yaitu surga. Nah ini, faktabot, maka mencocoki al-ayatani, dua ayat, annal ulama'a, sesungguhnya para ulama, hum, ya ulama, alladzina yakhshawna, yaitu orang-orang yang takut Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari dua ayat, bahwasannya ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking takutnya, dia tiap hari mengintai Allah, ya, apalagi di bulan-bulan yang bagus, kayak bulan Ramadan, kayak malam Jumat, ya, kemudian di Padang Arafah, ya, ini malam-malam hari-hari yang bagus, itu selalu dia mengintai-ngintai kepada Allah. Jangan sampai waktu itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Walladzina yakhshawna Allahum khairul bariyah. Walladzina, adapun orang-orang yakhshawna, yang takut Allah kepada Allah, hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah itu. Jadi orang yang paling baik di alam dunia ini adalah orang-orang yang takut dengan Allah. Siapa orang takut dengan Allah? Yaitu para ulama.